Pertama memang yang kita tuntut hari ini ada 3. Yang pertama ada wacana kenaikan harga bahan bakar minyak dan yang kedua ya ada kebijakan kenaikan. Yang ketiga ya mafia minyak dan gas yang selama ini menyusahkan masyarakat. Yang kami hormati pengawal kebersihan, yang dimana tugas mereka adalah mengawal aksi kami. Ingat, sekali lagi kami tegaskan bahwasanya aksi kami hari ini, aksi kami pada siang hari ini, yaitu aksi damai. Sehingga kami berharap agar tidak ada yang melakukan gerakan-gerakan di mana yang dapat mengganggu stabilitas aksi kami pada siang hari ini, kawan-kawan. Kita sama-sama saling menjaga sehingga kami berharap jangan sampai ada yang mengacaukan aksi kami pada siang hari ini. Sepakat kawan-kawan kebersihan? Kalian sepakat? Oke, kemudian saya minta dengan hormat kepada rekan-rekan ketua umum untuk menyampaikan orasinya kepada rekan-rekan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat! Sebelum saya menyampaikan orasi saya pada siang hari ini, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk aksi damai. Tidak ada provokasi, tidak ada aksi-aksi anarkis. Hari ini, tanggal 29 Agustus 2022, mantap, kita memperingati Haul Cak Nur yang ke-17. Bertepatan dengan Haul Cak Nur, sang pemimpin, sang reformis pemikiran di Indonesia. Allahu Akbar. Pemikiran-pemikiran beliau telah memberikan karakter, prinsip, kepribadian untuk kader-kader HMI. Untuk itu, kepada seluruh masa aksi, saya mengajak untuk mengirimkan Al-Fatihah. Sekali lagi, kepada seluruh masa aksi untuk menundukkan kepalanya dan kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bro, kalau dulu bro. Jangan dihalangi ayat itu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Orasi ketua umum PBMI. Lihat, rekan-rekan PBHD, rekan-rekan HMI, tembus tanah air. Para kader HMI di seluruh Indonesia, hari ini saya katakan bahwa saya sangat bahagia, saya sangat hormat bisa berdiri bersama rekan kalian di sini. Di tengah pragmatisme pemuda, di tengah oportunisnya mahasiswa hari ini, masih ada mahasiswa yang menegakkan idealismenya. Allahu Akbar. Rekan-rekan sekalian, HMI harus tetap bergerak. HMI harus menjaga, harus menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hari ini kita dengar belakangan ini terjadi wacana kenaikan BBM bersubsidi, rekan-rekan sekalian. Ini adalah suatu upaya yang mengorbankan rakyat. Betul. Ini adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Untuk itu kita harus tolak. Kita baru saja menghadapi pandemi COVID-19. 2 tahun bangsa Indonesia ekonominya mandek. 2 tahun masyarakat Indonesia menderita, tidak ada ekonomi yang tumbuh.
kita hari ini baru pulih dari pandemi COVID-19. Para pelaku UMKM, para pengusaha hari ini banyak yang bangkrut. Para ibu banyak yang di PHK saudara kalian. Akan tetapi pemerintah ingin menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini adalah kebijakan yang sangat ironis. Ini kebijakan yang bertentangan dengan nafas IT. Tidak ada kata lain saudara-saudara sekalian. Hanya ada satu kata, tolak. Hanya ada satu kata, tolak. Hanya ada satu kata, tolak. Hari ini kita tidak hanya menyuarakan persoalan penolakan BBM, tidak hanya persoalan BBM bersubsidi, tetapi juga banyak isu-isu lainnya, tarif dasar listrik dan mafia migas. BBM bersubsidi bukanlah masalah bagi rakyat Indonesia. Kita harus mencarikan solusinya, dan maka dari itu kita berdiri di sini untuk mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran, menjadi solusi dari terhijau hitam di seluruh Indonesia. BBM bersubsidi itu bukanlah masalah. BBM bersubsidi itu hambat bagi masyarakat. Kita semua di sini melihat bagaimana faktanya BBM bersubsidi itu tidak sesuai dengan alokasi yang seharusnya. BBM bersubsidi digunakan oleh orang-orang yang memiliki mobil banyak, oleh orang-orang kaya yang memiliki industri yang besar. Maka dari itu mendorong pemerintah agar subsidi sesuai dengan alokasinya, bertindak tegas kepada pelanggar BBM bersubsidi ke depannya. Hal ini saya katakan bahwa BBM bersubsidi bukanlah hambatan. Kalaulah APBN menjadi beban, kita bisa mencarikan solusinya, kawan-kawan. Banyak program kementerian, banyak sekali program institusi pemerintah, lembaga negara yang tidak produktif, yang tidak bisa menyerap anggaran dengan baik. Maka kita usulkan dan kita dorong agar ada realokasi untuk menambah subsidi BBM bersubsidi, kawan-kawan sekalian. Kita ini adalah mahasiswa, kaum intelektual yang bergerak di wilayah ilmu pengetahuan. Hari ini ilmu pengetahuan berkembang pesat. Begitu banyak teknologi yang dihasilkan. Tetapi negara kita yang kaya ini, segala sumber daya alamnya membuat kita tidak merdeka, membuat kita tidak mandiri di negeri kita sendiri. Untuk itu kita dorong kepada pemerintah untuk mendorong semua kebijakan yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia sekalian. Negara kita negara kaya, sumber daya alam kita berlimpah, bahan bakar fosil kita sangat banyak rekan-rekan sekalian. Tetapi banyak oknum pemerintah, banyak oknum yang mengatasnamakan bangsa Indonesia yang menjual untuk kepentingan dirinya sendiri, yang menjual untuk kepentingan asing. Untuk itu kita mendorong kepada pemerintah untuk memberantas mafia-mafia sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hari ini rekan-rekan sekalian, Bapak Polisi dan seluruh wartawan yang hadir, seluruh elemen masyarakat yang hadir, kami sampaikan bahwa Indonesia usianya 7 tahun. 77 tahun Indonesia merdeka. Tetapi kemerdekaan itu masih jauh dari panggang, masih jauh dari harapan kita. Maka itu yang harus kita rebut, itu menjadi hak kita bersama. Kepada pemerintah yang berkuasa, kekuasaan itu adalah mandataris dari rakyat. Maka dari itu semua kebijakan haruslah menguntungkan kepada rakyat, harus dilandaskan kepada kepentingan rakyat.
Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kita berdiri di sini untuk kepentingan rakyat, untuk mengatakan bahwasanya pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat. Semoga aksi kita di siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya akhiri orasi ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Peringatan buat Pak Jokowi. Aksi kali ini tuntutannya apa aja nih yang didepankan hari ini? Pertama memang yang kita tuntut hari ini ada 3. Yang pertama ada wacana kenaikan harga bahan bakar minyak yang bersubsidi. Kemudian yang kedua ya ada dasar listrik yang mau dikenaikan. Yang ketiga ya mafia minyak dan gas yang selama ini menyusahkan masyarakat. Dan pemerintah sempat bertemu dengan DPR. Mereka memberi opsi, ibaratnya kayak ada 3 opsi, menaikkan APBN atau mengurangi subsidi atau menaikkan harga BBM. Menurut Haimi sendiri pandangannya seperti apa yang harusnya yang diambil jalan keluar? Kalau kami sudah melakukan beberapa kajian dan tentu kami juga punya tawaran solusi. Yang pertama memang kita ingin ada realokasi APBN karena memang banyak sekali program-program tidak produktif, kementerian-kementerian yang daya serapnya itu sangat lemah. Kalau bisa dalam jangka pendek itu menjadi solusi. Kemudian yang kedua bahwasanya itu harus diperketat dan harus dipertegas pelaksanaan alokasi BBM. Selama ini di pom bensin kita lihat bersama mobil-mobil yang tidak seharusnya membeli BBM bersubsidi itu membeli BBM bersubsidi. Banyak sekali dirjen-dirjen untuk industri yang membeli BBM bersubsidi. Itu harus diperketat dan harus diatur sedemikian rupa agar BBM bersubsidi itu alokasinya jelas dan tepat pada sasarannya. Kemudian kita juga mendorong untuk jangka panjang agar persoalan BBM ini tidak terlalu berlarut-larut dan kita harus tawarkan solusi agar bisa menghasilkan energi baru dan terbarukan. Ini kan sudah mulai banyak mobil listrik, tapi belum masif. Harapannya kami itu bisa dimasifkan ke depan agar secara perlahan konsumsi bahan bakar minyak kita itu bisa secara perlahan juga terjadi. Ini menjadi solusi kami dari jangka pendek sampai jangka panjang. Kita melihat bahwa persoalan ini akan terus terjadi jika kita tidak carikan solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Kita berharap kalaupun BBM bersubsidi ini harus dihapuskan pada saatnya nanti, itu sudah ada opsi seperti kemarin untuk penghapusan minyak tanah, kompor, sekarang sudah ada kompor gas misalnya. Kemudian gas itu kemudian ada kompor gas listrik. Harapannya fasilitas kelengkapan untuk energi baru dan terbarukan itu disediakan oleh pemerintah. Kalau artinya tidak tepat pemerintah saat ini menaikkan harga BBM bersubsidi. Kalau menurut kami kurang tepat, bukan di waktu yang tepat. Kita baru selesai dari pandemi COVID-19, 2 tahun kita begitu menderita, ekonomi begitu tertekan, banyak orang tua kita di PHK, banyak sekali anak-anak yang tidak bisa bersekolah dengan maksimal. Tentu ini beban ekonomi yang sangat berat. Kemudian harapannya di saat ekonomi ini mulai tumbuh kita bisa menikmati, tetapi kita tidak bisa menikmati karena di saat yang bersamaan ada wacana kenaikan BBM. Ini menurut kami menjadi salah satu kebijakan yang kurang tepat di waktu sekarang. Abang, untuk tadi kan Abang bilang supaya BBM subsidi ini tepat sasaran. Kira-kira langkah konkret seperti apa supaya BBM bersubsidi ini tepat sasaran? Kami tentu mendorong kepada pemerintah utamanya agar mengeluarkan kebijakan dan memperketat pelaksanaan di lapangan. Termasuk sampai ke SPBU itu harus disosialisasikan secara masif. Jangan sampai yang tidak seharusnya membeli BBM bersubsidi itu membeli dan akhirnya membuat kerugian di masyarakat. Apakah misalkan dari sesi kendaraan dibatasi atau bagaimana? Ya, harus dibatasi. Karena bahan bakar minyak itu yang bersubsidi itu hanya untuk kelas menengah ke bawah. Tentu itu juga bisa diidentifikasi dari jenis kendaraan yang ditempuh. Oke, segitu. Terima kasih.